Terima kasih semuanya. Sugihontu. Semoga Anda dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Ya. Selamat petang kalau di LA ya. Sekarang jam 6 ya, jam 7, 8 malam ya. Juga mungkin ada umat-umat yang dari New York dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua lagi ya, meskipun kali ini harus dengan online, tapi apapun menjadi hambatan buat kita untuk mendengarkan dhamma, kata-kata dari Buddha, kata-kata dari Buddha yang kemudian diinterpretasikan oleh para guru-guru kitab komentar atau guru kitab subkomentar di masa lalu, yang itu akan kita sampaikan kepada Anda semua ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Ibu Meta menghubungi saya, dan tidak lama kemudian juga Bro Sony Tio dari New York juga menghubungi saya, dan kemudian mereka berdua untuk mengadakan ceramah bersama begitu ya. Tujuannya adalah supaya masing-masing semua ya, masing-masing dari Anda bisa mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ya untuk mempelajari kitab suci. Mungkin sebagian dari bahwa saya sudah sejak pulang ke Indonesia berjuang untuk mempopulerkan pembelajaran kitab suci ya. Kalau saya mengatakan kitab suci agama kita itu tidak hanya berhenti pada Tipitaka, tetapi juga merujuk kepada Atthakatha dan Dika atau kitab komentar dan kitab sub komentar. Kenapa? Karena bisa dikatakan hampir mustahil untuk mempelajari Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar, commentary and sub-commentary ya. Dan kita bersyukur bahwa semua kitab itu satu struktur itu, yaitu Tipitaka, commentary and its sub-commentary, sekarang masih available, artinya masih bisa dipelajari. Dan itulah mengapa Anda semua juga harus memanfaatkan kelahiran yang sangat berharga ini sebagai manusia untuk mempelajari kitab suci kita. Kenapa? Karena manfaatnya yang sangat besar. Ya, kalau di Indonesia saya sering menyampaikan kepada para umat bahwa selama ajaran Buddha ini eksis, selama Anda masih beraspirasi sebagai murid Buddha, di kelahiran Anda yang manapun yang berikutnya, ya, Anda tidak akan pernah bisa mengelak atau menghindar dari kitab suci. Ya, oleh karena itu pelajarilah kitab suci dari sekarang supaya kebiasaan Anda mempelajari kitab suci di kehidupan sekarang ini akan menjadi kondisi penopang atau support untuk kemunculan pemahaman tentang ajaran Buddha, baik di kelahiran ini maupun di kelahiran-kelahiran berikutnya. Pemahaman ajaran Buddha yang sesuai dengan kitab suci menjadi sangat penting, karena kitab suci kita itu adalah fondasi untuk meditasi kita. Ya, kalau Anda bermeditasi tanpa bantuan petunjuk dari kitab suci, maka meditasinya akan bisa lari ke sana, lari ke sini, tidak menuju ke sasarannya, begitu. Para Sayadaw di Myanmar menggunakan perumpamaan yang indah seperti yang akan saya sampaikan berikut ini, gitu. Jadi ada 3 aspek dari ajaran Buddha, 3 aspek. Aspek pertama adalah pariyati, that is learning the text, learning the Tripitaka, Tipitaka. Kemudian pati-pati, put it into practice. Itu adalah latihan, praktek, meditasi, ya. Kemudian pati weda adalah penembusan 4 kebenaran mulia yang akan membuat kalau Anda bisa menembus 4 kebenaran mulia, maka Anda akan menjadi seorang Arya, seorang Sotapanna, dan seterusnya. Gitu. Nah, Sayadaw memberi perumpamaan yang sangat indah sekali. Pariyati, pati-pati, pati weda. Ya. Pariyati, pati weda, tujuan kita itu adalah seperti bunga teratai.
Tujuan kita adalah ingin menembus 4 kebenaran mulia. Oke. Nah, ibaratnya tujuan kita adalah ingin mendapatkan bunga teratai. Nah, bunga teratai tidak akan bisa tumbuh dan berbunga apabila tidak ada air, karena dia hidup di air, gitu. Oleh karena itu, airnya itu adalah pati-pati. Ya, jadi kita membutuhkan pati-pati. Kita membutuhkan praktek meditasi untuk bisa mendapatkan bunga teratai tadi atau penembusan 4 kebenaran mulia. Akan tetapi air tadi ya supaya bunga teratai ini bisa tumbuh subur, maka airnya itu harus dibatasi. Jadi ibaratnya Anda bayangkan ada sebuah kolam, gitu pond gitu ya, ada satu kolam, maka akan ada setiap kolam ada pembatasnya. Ya, dengan batasan ini air tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, tidak luber ke sana, luber ke sini sehingga akhirnya malah membuat kolamnya dry up, akhirnya malah bunga teratainya tidak tumbuh dan mati malah begitu. Nah, oleh karena itu, pariyati adalah seperti pembatas kolam, pati-pati adalah seperti air, bunga teratai adalah seperti ibaratnya pati weda. Itulah mengapa belajar kitab suci itu penting sekali karena akan memberikan petunjuk kepada Anda. Dan lebih jauh lagi, belajar kitab suci akan membuat Anda bisa semakin mengokohkan ya pandangan benar Anda. Ya, demikian itu prolog dari saya. Nah, Bu Meta memberikan judul kepada saya yaitu Waktu Kematangan Buah Kama, gitu ya. Ketika membaca judul tersebut, I was a bit surprised karena ini sangat abidama sekali, begitu ya. Ini ciri-ciri dari abidama, surprise dalam artian saya happy, berbahagia juga, membayangkan berarti di sana mungkin banyak umat yang sangat suka abidama. Kan tetapi walaupun demikian ya saya nanti akan coba sampaikan juga kepada Anda untuk mengupasnya, memberikan background story dari topik pemahaman sebagai landasan dasar sebelum kita masuk membahas tentang waktu kematangan buah dari kama. Jadi topik utama kita ini adalah kama atau karma bahasa Sanskertanya atau action, perbuatan gitu ya. Hukum karma atau hukum kama itu menempati posisi yang sangat sentral di dalam ajaran Buddha dan juga sangat sentral di dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa? Karena kita ini berputar-putar sampai hari ini itu karena didorong oleh tenaga-tenaga karma kita. Ya, kalau kita berbicara karma, biasanya saya akan meminta Anda untuk coba kita renungkan sejenak. Katakanlah di muka bumi ini sekarang ada 7 miliar manusia. Katakanlah ya, 6-7 miliar manusia. Anda pasti setuju dengan saya ketika saya mengatakan bahwa 7 miliar manusia di muka bumi ini berbeda-beda. Tidak ada 2 orang manusia pun yang sama 100%. Bahkan 2 orang yang kembar pun, yang menurut orang katanya secara fisik 100% sama, tetapi bisa dipastikan kualitas pikirannya berbeda-beda, ya cara dia merespon sesuatu berbeda-beda, kualitas kehidupannya berbeda-beda, ya kualitas kebijaksanaannya, kemurahan hatinya, cinta kasihnya, semuanya berbeda-beda. Singkat cerita, dari 7 miliar manusia ini, boleh dikatakan tidak ada 2 manusia pun yang sama 100%. Kalau kita tarik lagi ke alam binatang, juga tidak ada lagi yang sama 100%. Jadi, coba direnungkan, lalu apa yang membuat kita ini berbeda-beda gitu? Kenapa kita semua ini berbeda-beda? Di dalam dunia ini berkembang banyak sekali teori, ya ada teori yang mengatakan ya ini karena diciptakan oleh satu makhluk, Maha Brahma, Dewa atau siapapun Anda menyebutnya, atau perbedaan ini ya terjadi begitu saja, gitu. Tidak ada alasan yang membuat perbedaan ini, ya. Nah, Buddha menolak 2 teori ini, ya, karena Buddha melihat kehidupan-kehidupan lampaunya
Ternyata dari semua kemampuan beliau untuk melihat kehidupan lampau, beliau melihat bahwa makhluk ini berputar-putar, transmigrasi, ya, berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, berputar lagi. Itu ada tenaga yang menggerakkan. Tenaga yang menggerakkan itulah yang disebut karma, perbuatan. Ya. Nah, oleh karena itulah menurut ajaran Buddha, ya, yang membuat kita berbeda ini adalah kama kita atau timbunan perbuatan kita sejak awal dari samsara yang sudah tidak bisa diketahui lagi awalnya. Atau dengan kata lain, ya, kita semua sudah hidup di dalam kehidupan ini untuk jangka waktu yang sangat lama sekali. Ya, Anda jangan berpikir bahwa ini adalah kehidupan pertama Anda, atau bahkan Anda jangan berpikir ini adalah kehidupan terakhir atau satu-satunya kehidupan. Selama Anda belum mencapai tingkat kesucian arahat, maka kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran yang baru. Dan karena awal dari samsara ini sudah tidak bisa ditemukan lagi, Anda bayangkan. Buddha mengatakan di dalam satu jentikan jari, ya, in a very brief moment, itu 1 triliun fenomena mental muncul dan lenyap. Ya, saya ulangi lagi, di dalam satu jentikan jari, ya, itu 1 triliun fenomena mental muncul dan lenyap. Karma, perbuatan itu adalah fenomena mental. Ya, oleh karena itu Anda bayangkan ketika seseorang melakukan karma dalam satu jentikan jari, maka tidak 1 triliun yang tercipta, tapi mungkin ratusan ribu benih karma tercipta. Ya, saya ulangi lagi. Ketika seseorang melakukan karma satu jentikan jari saja, in a very brief moment, itu ratusan ribu miliar benih karma tercipta. Artinya sekian banyak benih karma yang tercipta itu dia akan ada di dalam rangkaian kesadaran kita, ya, akan berada di dalam rangkaian our own mind, begitu, ya. Nah, Anda bayangkan kalau satu jentikan jari saja segitu banyaknya deposito karma yang kita timbun. Lalu berapa banyak ketika kita seperti hari ini Anda akan mendengarkan pembabaran Dhamma selama 2 jam dari saya, berapa banyak selama 2 jam ini Anda menimbun benih karma baik di dalam rangkaian kesadaran Anda. Tidak terhingga. Ya. Dan karena kita sudah seperti ini menimbun karma ini sejak awal samsara yang titik awalnya tidak bisa diketahui lagi, maka jumlah deposito timbunan karma baik dan karma buruk di dalam batin kita masing-masing juga tidak terhingga. Dan inilah mengapa variasi-variasi dari buah karmanya menjadi tidak terhingga. Dan itulah mengapa kita berbeda-beda. Jadi mau makhluk ini mau 7 miliar, 70 miliar, 700 miliar, 1 triliun katakanlah manusia tetap saja akan berbeda-beda karena kombinasi karma dan buahnya itu menjadi tidak terhingga. Ya, itulah mengapa tadi saya katakan karma menjadi ajaran sentral di dalam Buddhisme, dan itulah mengapa karma menjadi sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita pelajari dengan benar sesuai kitab suci, karena tadi 2 teori yang ditolak oleh kita itu bahwa kita ini diciptakan oleh satu makhluk atau kita ini berbeda karena perbuatan atau karena baican saja memang kita berbeda, itu semua kita tidak setuju. Lalu jawabannya adalah kita berbeda karena kita yang menciptakannya sendiri berbeda-beda. Perbuatan kita berbeda dengan perbuatan orang lain. Variasi, kombinasi, matriks dari karma dan buah yang sudah kita lakukan berbeda ya, dengan perbuatan-perbuatan dari yang dilakukan oleh siapapun itu juga. Itulah mengapa Anda mungkin pernah mendengar bahwa kita ini adalah arsitek buat kehidupan kita sendiri. Ya, kita adalah pencipta buat kehidupan kita sendiri. We are our own creator. Oleh karena kita adalah our own creator, maka jadilah creator yang baik. Jadilah pencipta yang baik. Jadilah arsitek yang baik. Ya, saya ingat Bro Sonny Tio dari New York adalah seorang arsitek.
Beliau seorang arsitek. Seorang arsitek membutuhkan pengetahuan. Begitu pengetahuan dia lengkap, maka seorang arsitek akan mampu untuk mendesain bangunan dengan indah sekali. Kalau seorang arsitek itu ilmunya tidak lengkap, maka bangunannya, desainnya juga tidak akan indah. The same is true. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Apabila kita tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang karma atau tentang ajaran Buddha, maka kita tidak akan bisa menciptakan, membangun kehidupan kita ini dengan indah, dengan baik. Maksudnya indah dan baik adalah kita tidak akan bisa, sulit buat kita untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang damai dan bahagia. Tetapi ketika ilmu kitab suci kita itu banyak sekali, kita menjadi orang yang berilmu, banyak pengetahuan, memahami hukum karma dengan baik, maka kita akan bisa menciptakan kehidupan kita ini dengan indah, dengan damai, dengan bahagia. Di dalam Itta Sutta Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan, ayu, wana, suka, yasa, saga. 5 hal ini tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa. Berdoa itu definisinya adalah kita meminta kepada seseorang atau meminta kepada makhluk, ya, Maha Brahma atau siapapun, dewa, ya. Oh, mohon berikanlah saya ayu, wana, suka, yasa, saga. Ayu itu panjang umur. Mohon saya bisa hidup panjang umur. Wana itu kerupawanan, beauty. Mohon saya bisa menjadi orang yang rupawan. Suka, kebahagiaan. Yasa, kemasyuran. Saga, kelahiran di surga. 5 hal ini tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa. Lalu Buddha mengatakan, kalau 5 hal ini bisa didapatkan dengan cara berdoa, lalu siapa yang tidak bisa mendapatkannya? Apa sulitnya berdoa? Ya, dan faktanya bahwa banyak manusia masih hidup menderita di muka bumi, tidak bahagia di muka bumi, walaupun sudah berdoa berkali-kali, itu pun sudah cukup membuktikan bahwa berdoa itu bukan cara yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu yang diajarkan oleh Buddha. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Ikutilah ajaran-ajaran Buddha yang ada di kitab suci. Ya, itulah mengapa kita harus belajar kitab suci. Karena dari kitab suci kita akan memahami hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Salah satunya hukum karma. Saya beri ilustrasi saja. Seseorang yang tidak memahami hukum gravitasi, dia akan dengan cerobohnya mencoba berjalan di udara. Dan ketika dia jatuh menghantam ke pusat bumi, lalu salah siapa? Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, dia kesakitan, salah siapa penderitaan itu terjadi? Karena salah dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak paham cara bekerjanya hukum gravitasi. Seseorang yang tidak mengerti bahwa api itu panas, bahwa es itu dingin, lalu kemudian dia mencoba untuk meletakkan tangannya di dalam api dan kemudian terbakar, kemudian dia menjerit-jerit, dia menderita, salah siapa penderitaan itu tercipta? Siapa yang menciptakan penderitaan itu? Apakah orang lain? Apakah makhluk-makhluk lain? Bukan, dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwa sifat dari api itu adalah panas membakar seperti itu. Nah, inilah mengapa saya selalu mendorong umat untuk belajar kitab suci. Dan belajar kitab suci pun harus sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar. Karena itulah yang diajarkan oleh para arahat, oleh para guru-guru sejak zaman Buddha, yang tercatat dengan rapi sampai hari ini kita masih bisa merujuknya, ya. Nah, berbicara tentang karma, tadi saya katakan karma atau perbuatan itu adalah fenomena mental, ya. Karena dia fenomena mental, dia adanya di dalam batin kita, gitu, ya. Kalau kita membicarakan karma, maka kita juga harus mengerti bagaimana karma ini beroperasi. Bagaimana karma ini bekerja. Di wilayah mana karma ini bekerja. Nah, Buddha mengajarkan melalui kemampuannya untuk melihat kehidupan masa lampaunya, Buddha memahami bahwa karma, perbuatan, dan buahnya ini bekerja di dalam satu universe. Di dalam satu universe ini terdapat 31 alam kehidupan. Ada banyak sekali alam universe yang lain, tapi satu struktur itu terdiri dari 31 alam kehidupan.
Struktur ini dimulai dari alam yang paling rendah, yaitu neraka, hantu kelaparan, setan, binatang, manusia, 6 alam surga lingkup indriawi, kemudian di atasnya lagi ada alam Brahma, materi halus, dan di atasnya lagi yang tertinggi adalah alam Brahma non-materi, yaitu Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani. Ya. Nah, 31 alam kehidupan ini sesungguhnya gradasi dari 31 alam kehidupan ini adalah sesuai dengan gradasi kualitas mental kita, kualitas batin kita, kualitas karma yang kita perbuat atau kama yang kita perbuat. Ya, oleh karena itulah sesungguhnya di dalam batin kita masing-masing ini terdapat benih-benih kelahiran atau kualitas-kualitas alam kehidupan atau bumi manapun di 31 alam kehidupan tersebut. Ketika pada suatu saat seseorang batinnya dicekam oleh kemarahan, ya hatinya panas membakar karena kemarahan, maka pada saat itu meskipun dia adalah seorang manusia, tetapi secara psikologis dia adalah seorang manusia yang hidup di neraka. Secara psikologis itu adalah kualitas kehidupan di neraka. Dan itu pun tidak lain adalah benih untuk kelahiran di alam neraka tersebut. Apabila itu berbuah kemarahannya, maka dia pasti akan lahir di alam neraka. Suatu hari seseorang diliputi oleh nafsu yang sangat kuat, maka secara psikologis dia adalah manusia yang hidup di alam hantu-hantu kelaparan. Ya, dan itu sendiri adalah benih untuk terlahir di alam hantu kelaparan. Jadi secara psikologis dia sudah hidup di sana, tapi secara karma itu adalah benih karma untuk terlahir di alam hantu kelaparan. Demikian pula ketika hatinya penuh cinta kasih, belas kasih, maka secara psikologis dia hidup di surga. Dia adalah manusia yang hidup di surga. Dan psikologi tersebut, ya kualitas psikologis dia tersebut tidak lain adalah benih karma yang akan membuat dia nanti kalau itu berbuah membuat dia akan lahir di alam surga. Atau mungkin bahkan kalau dia menguasai jana, dia serasa hidup di alam Brahma, dan itu pun adalah benih karma untuk terlahir di alam Brahma sesuai dengan kualitas jana yang dia kuasainya. Nah, jadi di dalam hukum karma ini ada keseimbangan hukum sebab dan akibat. Begitu. Kalau kualitas seseorang, batin seseorang itu kasar, maka dia tidak bisa hidup di alam yang halus. By nature dia tidak bisa hidup di alam yang halus. Kalau kualitas batin seseorang itu adalah lembut, maka by nature dia tidak bisa hidup di alam yang kasar. Ya, inilah hukum karma itu kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kemunculan Buddha, sudah berkembang banyak sekali teori-teori tentang karma. Jadi teori atau hukum karma itu bukan monopoli ajaran Buddha. Ya, bahkan jauh sebelum ada Buddha pun orang-orang di India khususnya juga mempercayai hukum karma. Tetapi pemahaman mereka berbeda. Ya, itulah mengapa akhirnya kalau kita bicara di India, itu di zaman dulu ada pembagian kasta begitu ya, dan dari kasta inilah yang mendefinisikan menjelaskan kualitas kehidupan seseorang. Ya, seperti yang Anda ketahui, di zaman India dulu ada 4 kasta, Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana dianggap sebagai kasta yang tertinggi. Jadi siapapun manusia, bayi yang lahir di keluarga Brahmana, ya, bapak Brahmana, ibu Brahmani, maka dia pasti Brahmana. Dia adalah orang yang dianggap paling baik di muka bumi ini karena kasta Brahmana dipercaya adalah kasta orang-orang yang lahir langsung melalui mulut Sang Pencipta, ya mulut Brahma begitu. Nah, jadi di masa lalu ada perbedaan-perbedaan seperti itu, gitu ya. Ada orang yang menganggap bahwa kualitas kehidupan seseorang itu ditentukan oleh kelahirannya, begitu ya. Yang kemudian oleh Buddha dibantah. Ini yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi sutta yang akan saya sampaikan ini berasal dari Majjhima Nikaya, ya. Sutanya bernama Waseta Sutta. Ya, Anda bisa cari di internet Waseta Sutta.
Di Waseta Sutta ini merekam pembicaraan dua orang Brahmana yang masih muda, yang statusnya masih sebagai murid. Yang satu Brahmana muda bernama Waseta, yang satunya bernama Bharadwaja, gitu ya. Mereka berdua berdiskusi tentang definisi Brahmana itu seperti apa sih, gitu. Brahmana yang bernama Bharadwaja, dia mendefinisikan bahwa seorang Brahmana itu tercipta karena kelahiran, ya, yaitu keyakinan banyak orang di masa lalu. Kalau seseorang lahir di keluarga Brahmana, maka dia pasti Brahmana, ya. Untuk diketahui, kembali lagi Brahmana itu didefinisikan sebagai orang yang terbaik, kualitasnya terbaik, bahkan dianggap suci, gitu, ya. Jadi kesucian dicapai dengan melalui kelahiran, gitu, ya. Tapi Barat wajah ini mengatakan kelahiran harus murni dari dua sisi, gitu. Bapaknya murni, ibunya juga harus murni tanpa cacat, bahkan hingga 7 generasi ke belakang. Kalau dia murni, maka dialah orang suci, begitu kira-kira begitu, ya. Nah, Waseta Brahmana yang satunya lagi mempunyai pendapat yang berbeda, gitu. Sesungguhnya menurut dia, gitu, ya, seseorang disebut Brahmana itu kalau dia memiliki sila yang baik, ya, karakter yang baik, perilaku yang baik, dan dia adalah orang yang patuh. Maka orang seperti inilah yang disebut sebagai seorang Brahmana. Nah, singkat cerita, dua orang Brahmana muda ini tidak bisa mencapai titik temu, ya. Bharadwaja tidak bisa meyakinkan Waseta, Waseta tidak bisa meyakinkan Bharadwaja. Akhirnya kedua orang itu sepakat untuk menemui Buddha, gitu ya. Nah, ketika bertemu dengan Buddha, menanyakan hal yang sama, menurut Buddha, Brahmana itu seperti apa? Buddha menyampaikan jawaban yang cukup panjang, sebagian yang akan saya sampaikan kepada Anda karena saya rasa relevan untuk topik kita pagi hari ini, yaitu Buddha mengatakan kira-kira begini. Samanya hesa loka semeng nama kotang parikapit pakapitang samuca samuda gatang tata tata pakapitang. Artinya, itu kata-kata Buddha bahwasanya ya nama dan klan atau suku atau apa ya klan, tahu ya klan ya, nama dan klan yang dipikirkan oleh kita ini ya itu hanyalah satu sebutan saja di dunia. Nama dan klan tersebut muncul karena ada kesepakatan bersama yang dipikirkan di sana sini. Artinya dengan kata lain, that is not ultimate truth. Itu hanyalah conventional truth. Jadi Anda disebut sebagai seorang Brahmana karena kelahiran, orang yang suci karena kelahiran, itu bukan ultimate truth. Itu hanyalah konvensional. Konvensional itu artinya kesepakatan saja. Oh iya, Anda Brahmana, karena Anda lahir dari keluarga Brahmana. Tapi apakah dia pasti orang yang suci? No, karena ini hanya konvensional. Itu maksud dari Buddha. Ya. Jadi, di Waseta Sutta ini, ya, ketika ditanya oleh dua orang Brahmana ini, pertama-tama Buddha kemudian memberikan klasifikasi jenis-jenis kelahiran dari makhluk-makhluk. Ya. Kenapa? Buddha ingin menunjukkan bahwa kelahiran itu seperti ini loh. Yang pertama, beliau menunjukkan kelahiran apa yang disebut anupadinaka, gitu. Kelahiran yang bukan karena karma, ya. Sesuatu lahir tapi bukan karena karma. Ada gitu ya, benda yang lahir tapi bukan karena karma, yaitu apa? Tumbuh-tumbuhan gitu. Buddha mengatakan kalau tumbuh-tumbuhan kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Kita bisa mengatakan katakanlah ini tumbuhan tanaman pisang, ini adalah tanaman pepaya. Jelas bedanya begitu. Kemudian juga Buddha kemudian menjelaskan tentang kelahiran upadinaka setelah itu, yaitu kelahiran yang disebabkan oleh karma dengan dimulai dengan menjelaskan kelahiran-kelahiran binatang gitu ya. Nah, di dalam kelahiran binatang itu Buddha menyampaikan lihat nengat, belalang, serangga, semut, dan lain sebagainya, binatang 4 kaki, binatang yang melata, ular, ikan, burung, semuanya jelas terlihat bedanya. Kita bisa melihat tanpa harus diberitahu orang atau burung tersebut memberitahu kepada kita bahwa saya burung.
Kita sudah bisa mengerti perbedaannya dengan jelas. Nah, tetapi Buddha kemudian mengatakan kira-kira ciri manusia tidak bisa dibedakan seperti itu, gitu ya. Kita tidak bisa membedakan, oh manusia yang seperti ini berasal dari kasta yang tertinggi, dari kasta Brahmana. Kalau manusia yang bentuknya seperti ini, dia berasal dari kasta yang paling rendah, dari Sudra, katakanlah seperti itu. Oh, seseorang yang rambutnya begini pasti orang suci. Seseorang yang matanya begini pasti orang suci, yang tidak begini tidak orang suci. Kita tidak bisa mengetahuinya hanya dengan berdasarkan parameter kelahiran seperti itu tadi ya. Jadi Buddha mengatakan bagaimana mungkin lalu seseorang dianggap Brahmana, dianggap suci hanya karena kelahiran, karena beliau tidak bisa membedakan manusia yang lahir di kasta Brahmana, yang lahir di kasta Kesatria, yang lahir di kasta Waisa dan Sudra, tidak ada bedanya. Rambutnya ya seperti itu, telinga seperti itu, mata ya seperti itu, gitu. Jadi akhirnya Buddha mengatakan bahwa tidak ada ciri-ciri yang memberitahu kepada kita dari manusia yang tanpa mereka memberitahunya kita langsung tahu, oh dia adalah Brahmana, oh dia adalah Kesatria, oh dia adalah Sudra dan lain sebagainya. Gitu. Lalu di dalam sutta tersebut kira-kira disampaikan begini, atau kitab komentarnya, apabila karena kelahiran itu seseorang adalah Brahmana, dan seandainya perilaku dia itu adalah buruk, dan dia tetap dipanggil sebagai seorang Brahmana, seorang yang terhormat, maka tentu saja peradaban ini tidak bisa menerimanya gitu. Orang silanya buruk, perilakunya buruk, kenapa harus dihormati? Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itulah Buddha mengatakan kemudian memberi contoh di dalam sutta tersebut bahwa seseorang itu dibedakan karena perbuatannya. Gitu. Beliau pertama-tama memberi contoh. Kalau seseorang yang pekerjaannya adalah mencangkul sawah, mencangkul ladang, dia disebut sebagai seorang petani. Kalau seseorang pekerjaannya, perbuatannya, kebiasaannya adalah berdagang, maka dia disebut sebagai pedagang. Kalau seseorang kebiasaannya, perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain, mencuri, maka dia pasti adalah seorang pencuri. Kalau seseorang pekerjaannya adalah mengatur negeri, maka dia adalah raja. Jadi seseorang dibedakan karena perbuatan-perbuatannya, karena kama-kamanya, karena karma-karmanya. Ya, oleh karena itu seseorang Buddha menolak bahwa seseorang itu dibedakan karena kelahiran, ya. Tapi seseorang dibedakan kualitasnya, dibedakan virtue-nya karena kualitas dari perbuatan-perbuatannya, bukan karena kelahiran. Jadi, walaupun seseorang itu lahir di kasta yang rendah, tetapi kalau perilakunya itu baik, maka dia adalah orang yang baik. Dia adalah kastanya tinggi. Sebaliknya seseorang yang lahir di kasta yang tinggi tetapi perilakunya buruk, maka dia adalah seseorang yang dari kasta yang buruk gitu. Nah, yang disampaikan oleh Buddha ini kebenaran abadi. Berlaku di masa lalu, berlaku di masa sekarang, dan berlaku juga di masa yang akan datang begitu. Nah, oleh karena itu kemudian Buddha memberikan definisi baru tentang Brahmana. Gitu. Menurut Buddha, Brahmana adalah asawakaya. Ya, jadi adalah seseorang yang sudah bisa memunculkan pengetahuan yang menghancurkan semua noda-noda batin. Atau dengan kata lain, seorang arahat. Ini definisi yang diberikan oleh Buddha. Brahmana adalah seorang arahat. Dan inilah tujuan kita, menjadi seorang Brahmana, menjadi seorang yang noda-noda batinnya dihancurkan, menjadi orang yang hatinya suci gitu ya. Nah, sekali lagi, perbedaan kualitas manusia tidak bisa ditentukan atau dibedakan dari kelahiran ya, dari rambut dan lain-lain, tetapi dari perbuatan-perbuatan kita. Bahkan di kitab komentar disampaikan begini, di antara kita ini, manusia ini, ya, perbedaan karena kelahiran tidak begitu mencolok, dan oleh karena itu tidak bisa diidentifikasikan bahwa ini adalah orang suci, ini adalah orang yang tidak suci, begitu.
Itulah mengapa kemudian Buddha menolak pandangan dari para Brahmana, Waseda, dan Bharadwaja tadi. Jadi kesimpulannya, perbedaan di antara manusia yang ada ini hanyalah sebutan-sebutan saja, ya. Mungkin ada yang disebut dipanggil dengan nama katakanlah Bu Meta, Bu Nani, Cynthia, Ratna, atau Bro Sonitio, dan yang lain-lainnya itu hanyalah sebutan saja, atau bahkan saya disebut sebagai Asin Keminda. Ini hanyalah sebutan saja, tapi ini tidak mendefinisikan kualitas saya. Nama tidak mendefinisikan kualitas kita. Itulah yang harus kita pahami itu ya. Nah, nama-nama tersebut ya muncul karena kesepakatan bersama ya. Jadi kita ini kalau di dalam kitab komentar dari Waseda Sutta dikatakan nama-nama tersebut muncul karena telah dibuat oleh orang tua kita pada saat kita lahir gitu. Itulah mengapa kemudian kita dipanggil demikian. Seandainya dulu orang tua kita tidak memilihkan nama seperti ini, maka kita juga tidak dipanggil dengan nama kita yang saat ini. Gitu. Nah, saya menyampaikan hal ini supaya Anda memahami dulu landasannya, ya sebelum nanti kita bahas tentang topik waktu kematangan buah dari karma itu ya. Nah, di sutanya kemudian berlanjut. Diga rata nusa yidang didik kata majana jang aja nandano prabun pabrunti jatiya hoti brahmano gitu. Bagi mereka, katakan, bagi mereka yang tidak mengetahui hal itu bahwa nama itu adalah sebutan saja, ya, seseorang yang pandangan salahnya itu telah berbaring tidak aktif untuk jangka waktu yang lama di arus batin kita, dia tidak mengetahui bahwa itu hanyalah sebutan saja. Dia tidak mengetahui bahwa kualitas Brahmana tidak ditentukan oleh kelahiran, karena status dia sebagai Brahmana itu hanyalah kesepakatan saja, bukan ultimate truth. Jadi, bagi mereka yang masih melekat kepada nama dan kelahiran, maka itu di dalam kitab komentar dikatakan sebagai pandangan salah. Dan Buddha mengatakan, saya tidak melihat satu dhamma pun yang sangat merusak, yang lebih merusak dibandingkan pandangan salah. Wrong view. Itulah mengapa wrong view, pandangan salah adalah dhamma yang harus dihancurkan pertama kali. Ya, ketika seseorang hendak mencapai tingkat kesucian sotapanna, karena kualitasnya yang sangat merusak sedemikian itu gitu. Na caca brahmano hoti, kata Buddha, na caca hoti ya brahmano, kamu na brahmano hoti, kamu na hoti brahmano, itu kata-kata Buddha. Jadi karena kelahiran seseorang adalah bukan brahmana, atau seseorang itu tidak menjadi brahmana karena kelahiran gitu. Bukan karena kelahiran seseorang juga dianggap bukan brahmana. Jadi seseorang dianggap bukan brahmana juga bukan karena kelahiran gitu. Ya, tetapi karena kamalah seseorang dianggap sebagai brahmana, karena perbuatanlah seseorang dianggap sebagai brahmana atau sebagai bukan brahmana. Inilah pandangan benar. Jadi Buddha mengatakan ya, kas ahoti ya perbuatan si kamu. Nah, seseorang adalah pekerja tangan, pekerja kerajinan juga karena karma. Wanijo kamu nahoti, seseorang disebut pedagang juga karena karmanya, karena perbuatannya. Pesako hoti kamu, nah seseorang disebut sebagai pelayan juga karena adalah karmanya. Seseorang disebut sebagai dokter karena perbuatannya, seseorang disebut sebagai insinyur karena perbuatannya, ekonom karena perbuatannya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Buddha mengatakan, coropi kamu nahoti, juga seseorang disebut sebagai pencuri karena perbuatannya, dan seterusnya. Gitu, ya. Ewam medang yata putang kamang pasanti pandita padicak samupada dasa kama wipaka kowida. Itu kata Buddha. Demikianlah orang-orang yang bijaksana melihat perbuatan ini sesuai realitas. Jadi Anda pun juga harus menjadi seorang yang bijaksana
Anda menilai teman-teman Anda bukan karena status sosialnya, bukan karena status pendidikannya, tetapi karena kualitas hatinya gitu. Orang yang bijaksana adalah orang yang melihat paticca samuppada, dependent origination. Rumus dari dependent origination adalah ima seming sati idam hoti. Ketika ada ini ada. Ima supada idang upajati. Ketika ini muncul, itu muncul. Ima seming sati idang nahoti. Ketika ini tidak ada, maka itu tidak ada. Ima sak niroda idang nirujati. Ketika ini berhenti, maka itu pun juga berhenti. Inilah hukum karma. Pemahaman yang benar tentang hukum karma. Inilah pandangan benar sebagai faktor mulia, jalan mulia berunsur 8 atau Eightfold Noble Path yang pertama. Ya, seperti yang Anda ketahui, faktor pertama dari jalan mulia berunsur 8 adalah right view. Dan right view dibagi dua. Yang satu adalah duniawi, yang satu adalah adi duniawi. Right view yang duniawi, yang pertama adalah pemahaman yang benar tentang hukum karma. Oleh karena itulah kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang hukum karma. Nah, di sutta tersebut, kemudian Buddha juga melanjutkan, kamu nawadati loko, ini menarik, kamu nawadati baja, kama nibandana satarata sani wayayato. Jadi dunia ini berjalan terus, berputar terus karena perbuatan, karena karma. Manusia-manusia ini, kita ini berjalan terus, berputar terus, lahir, meninggal dunia, berputar-putar seperti itu karena karma, karena perbuatan. Ya, makhluk hidup itu dikatakan oleh Buddha kama nibandana, terikat oleh karma. Kita ini diikat oleh karma, oleh perbuatan-perbuatan. Dan Buddha memberi contoh yang sangat indah sekali, ratasani wa yayato, seperti pasak pada as roda bagi kereta yang sedang berjalan. Jadi kalau di zaman India dulu banyak kereta, ya, cart gitu, ya, maka rodanya itu supaya bisa berputar dia harus diikat oleh pasak di as rodanya itu, ya, diikat supaya as rodanya itu bisa kokoh dan bisa akhirnya rodanya berputar. Kalau as rodanya ini lepas, maka rodanya tidak bisa berputar. Ya. Nah, jadi kitab komentar memberi penjelasan begini. Dunia berjalan terus karena perbuatan. Jadi Buddha dengan tegas menolak bahwa dunia ini berjalan, berproses, berputar karena diciptakan oleh Brahma, diciptakan oleh Maha Brahma, diciptakan oleh makhluk-makhluk yang menciptakan. Ya, jadi dikatakan bahwa dunia ini sebenarnya berputar ya karena karma gitu ya. Nah, tetapi kita akan mulai masuk teknis abhidhamma dan kebetulan sekali ini ada di kitab komentarnya. Apa yang membuat dunia ini berputar? Apa yang membuat makhluk-makhluk ini berputar, berjalan terus? Ya tadi disebutkan oleh kama. Tetapi karma yang mana begitu ya? Nah, kitab komentar kemudian memberi penjelasan begini. Yang memutar kehidupan ini adalah yang disebut sebagai janaka kama. Janaka kama adalah karma produktif. Karma produktif itu adalah karma yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi hasil, untuk memproduksi buah, untuk memproduksi efek. Karena ada karma lain lagi yang dia tidak mempunyai potensi, tidak mempunyai kekuatan untuk memproduksi buah. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk memproduksi hasil. Ya, nah kitab komentar secara spesifik mengatakan asroda tadi, pasak di asroda yang membuat keretanya berputar, karma tersebut, ya perumpamaan untuk karma adalah karma produktif. Ya, karma produktif inilah yang membuat kehidupan ini terus-menerus berjalan. Karma produktif dibedakan menjadi dua, yaitu pati sandi, karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali, kesadaran penyambung kelahiran kembali, yaitu kesadaran yang menyambung kehidupan kita saat ini dengan kehidupan yang sebelumnya, dan kesadaran yang menyambung di dua kehidupan. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, dia kemudian lahir, proses meninggal dunia dan kelahirannya
kembali itu disambung oleh satu jenis kesadaran yang disebut kesadaran penyambung kelahiran kembali, begitu ya. Nah, jadi karma produktif ini bisa berbuah di dua momen. Dia bisa memproduksi kelahiran kembali tadi, tetapi di sepanjang kehidupan ini juga karma produktif kita terus-menerus membuahkan hasil. Jadi apapun yang Anda alami melalui panca indera Anda, ya, itu adalah media kemunculan atau media kemunculan buah karma produktif Anda. Ya, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, kesadaran yang melihat, kesadaran yang mendengar, kesadaran yang mencium bau, yang merasakan makanan dengan lidah, yang merasakan sentuhan dengan kulit dengan benda-benda, ya itu adalah buah dari karma produktif. Itu kalau dijelaskan di kitab komentar. Nah, jadi kita ini lahir karena karma produktif yang berbuah di momen patik sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembali, dan sejak hari itu kehidupan kita berputar terus sampai nanti kita mengakhiri kelahiran di kelahiran yang sekarang. Yang membuatnya berputar adalah karma produktif yang terus-menerus menghasilkan buah karma atau efek di kehidupan sehari-hari kita, ya. Jadi itulah yang sebenarnya menentukan kualitas kehidupan kita, ya. Karma produktif tadi berbuah seperti apa, lalu bagaimana kita meresponnya, ya. Karma adalah respon kita terhadap objek-objek tersebut, ya, reaksi kita terhadap objek-objek tersebut. Maka reaksi-reaksi inilah yang sesungguhnya mendefinisikan kita, yang menentukan kualitas kita. Kalau kita adalah orang yang selalu bereaksi secara negatif, maka kita disebut sebagai orang yang negatif. Kalau kita selalu bereaksi secara positif, maka kita disebut sebagai orang yang positif, gitu ya. Nah, dalam segala hal pun makhluk-makhluk terikat oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian terus berjalan hingga nanti akhir kehidupan disambung oleh kelahiran-kelahiran yang berikutnya. Nah, sekarang, oleh karena dunia para makhluk ini adalah terbelenggu oleh perbuatan yang demikian, gitu ya. Itulah mengapa Buddha yang ingin memperlihatkan kualitas yang unggul karena sebuah perbuatan yang terbaik mengatakan sepasang bait berikutnya ini. Tabena brahmacari yena sangyamena damena ca etena brahmano hoti etang brahmana mutamang. Itu kata-kata Buddha. Karena pertapaan, karena praktek yang mulia, karena penahanan diri, self-restraint kita, karena pengendalian diri kita, karena sila kita, karena morality kita, dan karena indria-indria kita yang kita jinakkan, kita tundukkan, tame, maka itulah definisi untuk seorang Brahmana. Jadi kita mendapatkan petunjuk dari Buddha, kalau kita ingin menjadi orang suci, maka kita harus berlatih praktek-praktek pertapaan, ya, self-restraint, mengembangkan morality, sila-sila kita, kemudian mengendalikan juga indria-indria kita. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang karma, ya. But what is karma actually? Ya, Buddha mendefinisikan karma begini. Cetanahang bikawe kamang wadami, ceta yitwa kamang karoti. Wahai para biku, saya katakan bahwa karma adalah intention, kehendak, niat, intention. That is karma. Jadi kehendak Anda untuk berbuat itulah karma. Itulah mengapa kita tidak bisa menilai karma seseorang dari perbuatan dia saja atau dari ucapan dia saja, tidak. Karena yang mendefinisikan kualitas karma adalah intention. Dan intention adalah mental fenomena. Dia adalah fenomena mental yang orang lain tidak akan bisa menilainya, kecuali mereka yang bisa membaca pikiran orang lain. Nah, itu definisi dari Buddha. Jadi, intention itulah karma. Ceta yitwa, kata Buddha, setelah berkehendak, kamang karoti, seseorang melakukan perbuatan, kayena, wacaya, manasa, melakukan perbuatan melalui tubuh, melakukan perbuatan melalui lisan ucapannya, dan melalui perbuatan melalui batinnya, pikirannya. Ya,
tanpa intention maka itu bukan karma, ya. Meskipun secara abhidhamma setiap kali kesadaran itu muncul di sana ada intention, tapi sekali lagi yang mendefinisikan kualitas karma adalah intention, bukan perbuatan tangan, perbuatan tubuh, bukan ucapan seseorang, tapi intention gitu. Nah, cetana ini atau intention ini dia bisa muncul hanya yang kalau dia disebut karma, maka dia hanya cetana yang muncul di kesadaran yang baik dan juga di kesadaran yang tidak baik, gitu ya. Nah, tadi juga sudah saya katakan kualitas-kualitas karma ini ya dengan 31 alam bumi, 31 alam kelahiran, state of existence itu saling terangkai erat, terikat erat, begitu ya. Kalau seseorang melakukan karma-karma tertentu yang cocok katakanlah untuk membuat kelahiran di neraka, maka kalau karma itu berbuah, dia hanya akan berbuah di neraka, istilahnya menghasilkan kelahiran di neraka. Demikian seterusnya dan seterusnya sampai ke alam arupa Brahma, alam Brahma yang tertinggi gitu. Nah, tadi di awal sudah saya katakan bahwa timbunan karma kita itu sudah banyak sekali, ya, tidak bisa dihitung. Jadi dengan kata lain, masing-masing dari kita sudah mempunyai semua jenis timbunan karma baik dan yang model apapun, dan juga semua timbunan karma buruk yang model apapun. Ya, jadi kita, Anda itu sebenarnya sudah mempunyai tabungan atau deposito benih karma baik yang model apapun dan benih karma buruk yang model apapun. Itu ya. Nah, lalu cara bekerjanya karma bagaimana? Gitu. Cara bekerjanya karma itu seperti ini. Dari timbunan-timbunan karma baik dan buruk itu tadi, ya, kabar baiknya adalah bahwa karma tidak harus berbuah. Karma hanya berbuah apabila ya karma tersebut bertemu dengan kondisi yang tepat, bertemu dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tepat. Seperti ibaratnya buah mangga. Kalau Anda menanam buah mangga, ibaratnya Anda sudah melakukan satu karma, Anda menanam buah mangga, ya, maka buah mangga itu hanya mempunyai potensi untuk tumbuh dan berbuah, tetapi tidak harus berbuah. Buah mangga itu kalau mau berbuah maka harus dirawat. Nah, demikian pula dengan karma. Karma-karma kita ini hanya akan berbuah kalau kita merawatnya. Kalau ada kondisi yang tepat, yang cocok buat karma tersebut untuk berbuah, maka dia pasti berbuah, begitu ya. Ada 4 syarat atau ada 4 kondisi yang membuat karma itu berbuah. 4 kondisi masing-masing untuk karma baik dan 4 kondisi untuk karma buruk. 4 kondisi untuk karma baik adalah keberhasilan kelahiran. Kalau seseorang lahir di alam yang baik, maka kelahiran di alam yang baik akan mengkondisikan timbunan karma baik dari masa lalu untuk muncul satu persatu dan berbuah. Ya, sebaliknya kelahiran di alam yang baik itu akan mengcancel, menghambat, membatalkan, tidak memberikan kesempatan buat timbunan karma buruk untuk muncul dan berbuah. Ya, demikian pula syarat yang kedua adalah penampilan. Kalau kita berpenampilan baik, maka cenderung karma baik akan berbuah, ya. Karma buruk akan dihambat untuk berbuah. Kemudian waktu. Kalau kita mendapatkan keberhasilan waktu, lahir di keluarga yang baik, ya, mempunyai pemimpin perusahaan yang baik, pemimpin negara yang baik, maka kita akan cenderung menikmati buah karma kita, gitu. Kemudian yang keempat adalah keberhasilan cara. Kalau kita adalah orang yang baik, senantiasa melakukan karma baik, maka perbuatan-perbuatan baik kita, sila-sila yang kita praktekkan, yang kita jaga, kita amalkan, akan mengkondisikan benih karma baik untuk berbuah. Nah, sebaliknya 4 kegagalan itu adalah kebalikannya. Kalau yang dicapai adalah kegagalan kelahiran, kegagalan penampilannya tidak baik, kemudian kegagalan waktu, kegagalan cara, maka yang terjadi adalah karma buruknya akan berbuah satu persatu.
Tapi saya tidak akan mengulas hal ini dengan detail karena singkatnya waktu ya. Saya akan langsung saja masuk kepada poin dari Dhamma Talk ini, yaitu waktu kematangan buah dari karma. Saya sudah memberikan prolognya bahwa awal samsara ini ujungnya tidak diketahui lagi, sudah lama sekali, dan selama itu kita sudah mengembara, timbunan karma baik dan karma buruk kita sudah tidak terhitung, begitu ya. Nah, masing-masing timbunan itu dia tinggal menunggu musimnya saja, kapan akan tiba, kapan akan berbuah. Seperti biji mangga, dia akan berbuah hanya di musim mangga. Biji durian, buah durian akan muncul di musim durian saja. Karma pun juga ada musim-musimnya seperti itu, ya. Itulah yang secara teknis disebut sebagai paka, kala, dan kama. Buah karma yang muncul berdasarkan waktu, kematangannya muncul berdasarkan waktu, gitu ya. Yang pertama adalah kemunculan buah karma berdasarkan waktu. Ada 4 yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama adalah Dita, Dhamma, Wedaniya, Kama, bahasa Palinya. Bahasa Indonesianya adalah perbuatan ya yang buahnya harus dialami di agregat yang terlihat. Artinya pancakanda yang terlihat saat ini. Atau dengan bahasa sehari-hari, karma yang buahnya harus dialami di kehidupan saat ini juga. Artinya, Anda melakukan karma saat ini di kehidupan kali ini, dan buahnya harus dialami di kehidupan saat ini. Ya, harus dialami di kehidupan saat ini. Artinya, kalau seseorang itu sudah meninggal dunia dan dia lahir kembali, maka karma yang harus dialami di kehidupan saat ini menjadi ahosi, menjadi hangus, menjadi tidak berpotensi lagi, tidak bisa membuahkan karma lagi. Jadi ini adalah yang pertama, yaitu waktu kematangan buah kama. Yaitu apa? Kama yang buahnya harus dialami di kehidupan saat ini. Di kehidupan, sebenarnya arti dari dita, dhamma, wedaniya kama adalah kama yang buahnya harus dialami di dalam agregat yang terlihat saat ini. Ya, dhamma yang terlihat, pancakanda kita yang terlihat saat ini, gitu ya. Nah, jadi di sini antara kama dan buahnya terjadi di dalam satu kehidupan yang sama, gitu ya. Nah, diuraikan di dalam Abhidhamma, ketika Anda itu merespon sesuatu, ya, apapun itu juga, respon-respon Anda itu kalau di dalam Abhidhamma disebut sebagai proses kognitif proses, ya. Di dalam satu kognitif proses, ya, yang waktunya itu sangat singkat sekali, itu ada 7 impuls, 7 jawana, ya. Setiap proses kognitif panca indera, ya, itu ada 7 jawana dan juga pintu batin, ada 7 jawana. 7 jawana ini ibaratnya 7 kesadaran yang muncul lenyap berurutan, muncul hilang, muncul yang baru hilang lagi, muncul yang baru hilang lagi sampai 7 kali, ya. Dari 7 jawana ini, karma yang buahnya harus muncul di saat ini adalah karma atau cetana atau intention yang ada di dalam jawana yang pertama. Ya, ada jawana yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, impuls ya, 1, 2, 3 sampai 7, maka kehendak atau cetana di impuls yang pertama ini disebut sebagai kama yang buahnya harus dialami di dalam kelahiran yang saat ini. Ya, banyak sekali umat-umat yang mungkin merindukan perbuatannya bisa langsung berbuah di dalam kehidupan yang saat ini. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran Buddha, karma yang buahnya langsung berbuah di dalam kehidupan saat ini adalah karma yang lemah. Ya, jadi Anda sekarang tahu nih, pasti banyak dari Anda yang pengen karmanya itu langsung berbuah di kehidupan saat ini. Tapi sekarang katakan, ajaran Buddha mengatakan bahwa itu sesungguhnya malah karma yang paling lemah, gitu. Karena dia baru muncul di jawana pertama, tidak mendapatkan kondisi pengulangan, gitu. Karma yang paling lemah, gitu. Sehingga buahnya itu, karma tersebut disebut buahnya itu hanyalah tanpa akar, gitu.
tanpa akar, tidak mempunyai akar. Oleh karena itulah karma ini paling lemah. Ya, coba Anda renungkan, ketika Anda ingin karma Anda berbuah di kehidupan sekarang, apa sih karma yang Anda harapkan untuk berbuah di kehidupan sekarang? Mungkin mendapat uang berlimpah, rumah bagus, mobil bagus, atau apapun, karir meningkat, itu sesungguhnya ya lifetime-nya hanyalah satu kehidupan ini saja, ya, dan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan Anda yang stabil untuk jangka waktu yang lama. Anda sudah mengalaminya. Hidup di Amerika dengan segalanya ada seperti itu tidak menjamin kebahagiaan Anda stabil. Gitu. Kesuksesan Anda, mobil Anda, rezeki Anda, uang Anda yang berlimpah tidak menjamin kebahagiaan Anda yang stabil. Ya, coba saya berikan perbandingan pada Anda. Mana yang lebih desirable? Karma yang buahnya di kehidupan, muncul di kehidupan sekarang, yaitu mendapatkan mobil, rumah, uang, dan lain sebagainya tadi, atau karma baik Anda berbuah di kehidupan berikutnya, membuat Anda lahir di surga. Mana yang lebih stabil? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih panjang waktunya bisa dialami? Kelahiran di surga, bukan? Ya, jadi sekarang Anda tahu bahwa karma yang buahnya muncul di kelahiran saat ini sesungguhnya adalah karma yang paling lemah karena buahnya adalah tanpa akar gitu ya. Jadi kitab komentar itu memberi contoh seperti pohon, dia hanya bisa berbunga saja, tidak memberikan buah, begitu katanya gitu ya. Nah, itu adalah jenis karma yang kedua. Jenis karma yang urutan waktu kematangan yang kedua adalah upak pajak wedaniyakama, bahasa palinya. Upak pajak wedaniyakama adalah karma yang buahnya harus dialami di kelahiran berikutnya. Saya beri perumpamaan ya. Kalau kelahiran kita yang saat ini adalah kelahiran yang pertama, maka setelah kita meninggal dunia lagi, nanti terus kita lahir, kita umpamakan ini adalah kelahiran yang kedua, perumpamaan saja. Kemudian dari kelahiran yang kedua meninggal, lahir lagi, itu adalah kelahiran yang ketiga, meninggal keempat, meninggal kelima, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau tidak dhamma wedanya kama adalah kama yang harus berbuah di kehidupan saat ini. Kalau yang kedua, upak pajak wedanya kama, kama ini kita perbuat di kelahiran kita yang kali ini, tapi dia hanya bisa berbuah nanti di kelahiran kita yang kedua. Ya, ya, tidak di kelahiran yang kali ini, tidak juga di kelahiran yang ketiga dan seterusnya. Jadi kalau dia berbuah, dia hanya bisa berbuah di kelahiran yang kedua saja. Setelah kita nanti lahir lagi saja, gitu, ya. Nah, karma jenis ini adalah cetana atau kehendak yang ada di jawana yang terakhir tadi. Ada 7 jawana. Ini adalah jawana yang terakhir, gitu, ya. Jadi apabila karma jenis ini kita perbuat saat ini dan kemudian kita lahir nanti di kehidupan yang kedua, tidak, atau kemudian di kehidupan kedua kita menyelesaikan satu kelahiran, lahir lagi di kelahiran ketiga, apabila karma tersebut tidak sempat berbuah di kelahiran yang kedua, maka dia menjadi ahosi lagi, hangus lagi, defunct, jadi tidak berpotensi lagi, gitu. Jadi dia tidak akan bisa berbuah lagi, gitu ya. Jadi itulah jenis waktu yang kedua, yaitu upak pajak wedania kama. Kemudian yang ketiga adalah para pariya wedania kama. Artinya karma yang buahnya harus dialami, ya, atau karma yang buahnya senantiasa mengikuti kita. Ya, definisinya adalah karma itu diperbuat di kehidupan sekarang, katakanlah begitu, dan dia hanya memunculkan potensi untuk berbuah mulai di kelahiran yang ketiga, kehidupan yang ketiga, dan seterusnya sampai di kehidupan kita yang terakhir ketika kita sudah jadi arahat dan kemudian parinibbana. Ya, hingga sesaat sebelum parinibbana, karma ini akan terus mempunyai potensi menunggu waktu yang tepat untuk berbuah. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan karma-karma kita, karena ada karma yang sedemikian kuatnya yang akan senantiasa mengikuti kita
menunggu momen yang tepat untuk berbuah. Gitu. Khususnya berhati-hatilah jangan melakukan karma buruk, karena karma buruk bisa mempunyai potensi yang sedemikian panjangnya seperti itu, akan terus-menerus mengikuti kita. Bahkan ketika katakanlah Anda sudah menjadi seorang arahat pun, karma buruk itu masih bisa saja berbuah. Dan itulah mengapa Buddha masih memetik buah karma buruk, yang Arya Mahamoggallana juga masih memetik buah karma buruk, para Arya-Arya yang lain juga masih memetik buah karma buruknya. Kemungkinan karena ini adalah dari kama jenis yang ketiga ini. Gitu. Nah jadi, karma jenis yang ketiga ini berasal dari kehendak yang ada di 5 jawana yang di tengah tadi. Kan ada 7 impuls, 7 jawana. Yang pertama harus berbuah di kehidupan saat ini juga. Yang nomor 7 harus berbuah di kehidupan yang kedua. 5 yang di tengah ini dia akan senantiasa mengikuti kita sejak di kehidupan yang ketiga sampai kapanpun. Ingat, belum tentu kita mempunyai akhir kehidupan loh. Belum tentu Anda mempunyai akhir dari samsara loh. Kalau Anda tidak pernah berjuang untuk menjadi seorang arahat, maka samsara ini bisa tanpa akhir. Akan lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, demikian seterusnya. Gitu. Nah, yang keempat disebut sebagai ahosi kama, yaitu kama yang sudah tidak berpotensi lagi tadi. Sebenarnya ini bukan karma yang spesifik, tapi melainkan ini hanyalah karma yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ahosi itu artinya karma yang ada di masa lalu, ya, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Gitu. Dari 3 jenis karma yang terdahulu, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah, maka dia disebut sebagai ahosi karma. Gitu, ya. Oleh karena itulah, dari pelajaran ini ya bahwa karma ternyata bisa memberikan buah di waktu-waktu yang berbeda. Inilah mengapa ya sekarang kita bisa memahami kenapa ada orang baik di dunia ini yang hidupnya susah. Kenapa ada orang jahat di dunia ini yang hidupnya kelihatannya enak-enak saja, bahagia-bahagia saja, sukses-sukses saja. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Orang baik yang hidupnya susah karena perbuatan baiknya belum waktunya untuk berbuah. Kenapa ada orang jahat yang hidupnya sukses-sukses saja? Karena perbuatan buruknya belum waktunya untuk berbuah. Oleh karena itu, ya kita harus kembali lagi semakin hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita beraspirasi untuk menjadi seorang Arya. Ya, ketika kita atau Anda menjadi seorang Sotapanna, ya, stream enterer, ya, stream entry, ya, seseorang yang mencapai tingkat kesucian yang pertama, maka kesadaran jalan Anda atau magga cita Anda, ya, ketika detik itu Anda menjadi seorang Sotapanna, ada jenis kesadaran yang akan menghancurkan semua karma buruk yang buahnya bisa muncul di 4 alam apaya. Jadi semua karma buruk yang berpotensi berbuah memunculkan kelahiran di 4 alam apaya, neraka, hantu, setan, binatang, hancur semua. Itulah mengapa seorang Sotapanna tidak akan pernah bisa lagi lahir di alam-alam yang rendah. Gitu. Demikian pula ketika kemudian Anda menjadi seorang anagami, ya, non-returner, maka ketika detik itu Anda menjadi seorang anagami, semua kama-kama baik Anda yang mempunyai potensi untuk berbuah di alam-alam lingkup indriawi, alam manusia, dan alam surga, hancur semua. Itulah mengapa seorang anagami tidak akan bisa lahir lagi di alam manusia. Ya, tidak bisa lagi lahir di alam surga. Dia langsung lahir di alam Brahma sesuai dengan tingkat jana dia gitu. Nah, ketika Anda menjadi seorang arahat, ya, ketika siapapun menjadi seorang arahat, detik itu dia menjadi seorang arahat, kesadaran jalan dia, ya, akan menghancurkan semua timbunan karma, apapun itu juga, sisa-sisa timbunan karma yang buahnya harus dialami di kelahiran berikutnya. Itulah mengapa arahat tidak, karena arahat tidak lahir lagi.
Jadi seorang arahat sudah menghancurkan karma yang buahnya harus berbuah di kelahiran berikutnya, yaitu di tadi yang jenis yang kedua tadi, begitu. Jadi ketika dia padam total parinibbana, maka semua karmanya akan hancur, tidak akan bisa berbuah lagi. Nah, di sutta yang lain, ya, Buddha juga mengatakan ada satu karma yang menghancurkan karma yang lain, yaitu kesadaran jalan tadi, gitu ya. Itulah sesungguhnya yang harus kita perjuangkan. Kita harus bisa melakukan karma yang menghancurkan karma, yaitu karma yang muncul melalui magga cita, karma yang muncul melalui kesadaran jalan. Karma inilah yang menghancurkan karma, yang membuat kita menjadi seorang sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. Ya. Adi puna, wahai puna, ada, gitu kata Buddha. Kamang akan hang asukang, akan suka wipakang, kama kaya sang watati. Wahai puna, ada karma yang tidak gelap atau tidak hitam, tidak putih, dan buahnya juga tidak hitam dan tidak putih, tetapi buahnya mengarah pada kehancuran karma. Itu kata Buddha. Itulah karma yang ada di dalam kesadaran jalan. Dan inilah yang menjadi tujuan kita semua. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai karma jenis yang ini, kita harus berlatih terus meditasi, samatha meditation, vipassana meditation, untuk berjuang untuk memunculkan kesadaran jalan atau magga cita, supaya ada karma yang bisa menghancurkan karma. Dan dengan demikian kita tidak lagi berputar-putar di samsara seperti roda kereta tadi yang terus-menerus berputar, ya. Karena ketika pasa atau karmanya sudah hancur, maka roda kereta tidak bisa berputar. Ketika karma ini sudah hancur, maka kehidupan tidak bisa berputar lagi. Itulah mengapa seorang arahat ketika dia parinibbana, maka dia padam total. Tidak ada kelahiran lagi, tidak ada kehidupan lagi. Kehidupan buat dia berhenti, tidak berputar. Baik, demikianlah yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan semoga dengan pembabaran Dhamma yang saya sampaikan ini, ya, bisa menjadi kondisi bagi Anda semua untuk mencapai jana, maga, pala, dan nibbana. Sadu.